Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pay Network dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tetap masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Karena kita mempunyai tanggung jawab dalam hidup ini. Tidak bisa sifatnya kita hanya menunggu tentang pencairan koin Pi. Koin Pi kita ini masih belum tahu kapan cairnya. Tapi besar harapan kita semakin cepat semakin baik. Kita berharap, kalau orang semuanya berharap Desember ini, kenapa tidak? Saya juga pribadi menginginkan kalau bisa pun bulan Desember ini. Kenapa? Karena semua orang butuh. Karena semua orang butuh. Tak ada satupun orang yang akan melewatkan, membiarkan tentang open-minded dan harga konsensus. Baiklah teman sahabat Pay Network, ya, sama-sama kita menunggu detik-detik munculnya open-minded. Kita menunggu detik-detiknya diumumkan harga konsensus yang ditunggu semua orang, terutama penggali petir di tingkat dunia. Memang kalau melihat perkembangan yang ada, jantung ini rasanya berdebar-debar. Tadi ada salah seorang teman di Jakarta, dia mengupload, hanya tunggu 1 jam lagi, koin Pi saya lengkap jumlahnya 100.000. Saya ikutin, ternyata jumlahnya bukan 100.000, tetapi 102.000 pada saat saya buka. Mungkin sekarang akan bertambah lagi. Teman yang saya ceritakan ini adalah seorang teman yang begitu baiknya luar biasa, kemudian tidak pelit akan ilmu. Kapanpun ditelepon, kapanpun ditanya, apapun masalahnya tentang Pay Network, beliau selalu respon dan cepat menjawab. Seandainya beliau terhalang tak bisa menjawab, maka dia minta bantuan teman yang lain. Yang penting kita yang bertanya ini dilayaninya. Jadi namanya Kang Abed. Terima kasih Kang Abed ya, yang begitu luar biasa, baik sama semua orang. Jadi teman, sahabat pioner dimanapun berada, berapa sih harga konsensus yang kita inginkan? Wah, kalau ditanya sama pioner ya tinggi lah, kalau mau harganya besar lah. Berapa besarnya? Seperti di Cina, 314 159. Wah, saya juga mau gitu. Tetapi kembali lagi kepada pioner teman-teman sekalian. Jika kita menginginkan harga yang tinggi, 314 159 per 1 koin Pi. Pertanyaannya, apakah Anda pernah membangun harga konsensus? Apakah Anda pernah menjual barang ke teman Anda dengan harga konsensus? Apakah Anda pernah membeli barang sesuai dengan harga konsensus? Harga konsensus tercipta karena kita membuat harga ekosistem itu sendiri. Jadi kalau kita tak pernah membuat harga konsensus, kita tidak mendukung harga konsensus, hanya menunggu, maka pergerakan daripada harga konsensus ekosistem tidak terbangun. Maka nilai Pi merangkak naiknya, tidak bisa sesuai yang kita harapkan. Tetapi kalau semua orang mengharapkan harga konsensus 314 159, kemudian mulai mengadakan barter, perdagangan dengan harga seperti itu, saya yakin dan percaya, mau tidak mau, orang-orang yang ada di luar sana, dia mengikuti kita. Kenapa? Harga itu sudah terbiasa, jadi harus diikutin orang. Yang tidak mau ikut harga konsensus, minggir. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman pioner yang sudah KYC, yang sudah ditransfer ke dompet walletnya, ayo kita bangun harga konsensus. Kita nggak usah yang repot-repot, nggak usah yang sulit-sulit. Salah satu contoh untuk menjadikan nilai GCV ini, yang pertama kita beli rokok aja. Beli rokok harga 20.000, kemudian jualkan ke kawan kita dengan harga konsensus. Lama-lama semuanya mulai terbiasa. Lama-lama harga konsensus itu tak pernah dibicarakan orang, karena orang sudah tahu. Harga koin Pi itu adalah 314
159. Apakah sudah terpikirkan oleh kita semua? Kalau kita tidak pernah memikirkan ini, siapa lagi? Kalau tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Kita hanya menunggu-menunggu. Tetapi tidak ada andil bagaimana menciptakan harga di ekosistem. Sehingga muncul harga konsensus. Lama-lama orang akan mengikutinya, dan harga konsensus itu adalah merupakan harga yang biasa, tanpa dipaksakan. Karena orang sudah tahu yang namanya konsensus itu ya 314, 159. Sampai nanti open minded tiba, ya maka akan terbangun trust, akan terbangun sebuah kepercayaan. Andai kata trust, kepercayaan sudah terbangun, vendor-vendor akan datang, vendor elektronik, mobil, vendor mungkin real estate dan lain sebagainya, mereka akan datang. Datang tujuannya satu, ya menawarkan barang. Yang punya real estate menawarkan real estate, yang punya elektronik menawarkan elektronik. Orang yang punya barang yang ingin dia jual, kan dia sudah tahu harga konsensus. Dan kita pionir pun sudah tahu membelinya dengan harga konsensus. Jadi harga konsensus itu terletak kepada pionir semuanya. Jika kawan-kawan pionir sepakat mau membangun ekosistem, menentukan harga konsensus, ayo kita rame-rame, masing-masing komunitas, walau kecil barangnya, segera lakukan P2P. Ya, kita barter, kita belanja. Dan kalau saya lihat sekarang ini, yang pertama itu banyak kawan-kawan kita menjual barang pecah belah di Facebook. Dia jual sama anak-anak pionir, tapi minta harga nilainya nilai rupiah. Dia tidak berusaha untuk membangun harga konsensus. Jadi inilah ya, kalau pola pikirnya Pi ini disamakan dengan komoditi kripto tradisional dalam market cap, ya, maka jawabannya mustahil akan muncul harga konsensus. Untuk saat ini kita masih dalam fase enclosed minded, ya, berarti belum terbuka sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah barter, P2P. Harapannya adalah membangun sebuah ekosistem, karena ekosistem ini sangat perlu kita bangun. Tetapi orang selalu mengatakan, mana mungkin, tidak mungkin harganya 314 159. Saya ingin mengatakan sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu itu bisa saja terjadi, kapan saja, di luar pikiran dan nalar kita. Karena ini kehidupan di dunia. Yang tak bisa dirubah hanya satu, ketentuan dari Allah. Itu yang tak bisa dirubah. Kalau pola pikir kita tentang Pi ini masih disamakan dengan komoditi kripto tradisional dalam market cap, ya, maka jawabannya mustahil akan muncul harga konsensus 314 159. Tetapi jika pola pikir kita bahwa Pi Network ini adalah sistem moneter baru di dunia, di mana koin tersebut menjadi sumber media pembayaran yang baru dan juga sebagai pemerataan kesejahteraan global, maka jawabannya sangat mungkin nilai konsensus 314 159. Dalam hal ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya bisa saja terjadi. Dulu orang berpikir, kenapa di kota itu ada suara? Rupanya namanya radio. Terus bagaimana orang berpikir lagi, apakah bisa orang yang bersuara dalam kota itu, di radio itu, akan nampak orangnya? Bisa. Dan akhirnya muncullah televisi. Kemudian lagi banyak pembaruan-pembaruan elektronik yang dilakukan. Salah satu contohnya telepon. Handphone yang kita pegang, dulunya kalau ditelepon hanya keluar nomor. Tetapi handphone yang sekarang, begitu ada yang telepon, itu yang keluar nama yang nelpon kita. Dan bahkan kalau kita isi gambar, nama dan gambar orang yang telepon, itu akan kelihatan. Jadi marilah kita ikutin proses pembaruan dunia nyata saat ini. Saat ini adalah eranya era digital. Dulu orang bertransaksi barter, kemudian lanjut menggunakan uang fiat, dan terakhir orang menggunakan algoritma. Dan sekarang orang menggunakan transaksi itu dengan menggunakan transfer digital. Ya, jadi digital ini sangat mendukung pembangunan ke depan. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, nggak ada yang aneh, nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa terjadi. Untuk kita mengetahui itu akan apa lagi yang terjadi di kemudian hari,
Mari kita tonton video yang satu ini. Will you call me? Sorry? Will you call me? You mean telephone? Yes. When? Now. But you're sitting right here. This is why I wanted to have lunch. You just phone me. Now. Hello, Bethany speaking. Hello? You phoning for Bethany? Yes. What are you doing? This is Bethany. Can you hear me? Well, you're right in front of me. But can you hear me down the phone? Oh my God. This is me. On the phone, I had it implanted. My hand is the phone. I can walk and talk because I'm on the phone inside my hand. I am the phone. This is what phones are going to be from now on. I have integrated. Thank you for your call. Subdermal implants. They charge themselves with motion like a self-winding watch. And it's on the 22 network. I get signal across 95% of UK mainland, 98 by next year. When I phoned you, it was ringing. That's the speaker. So small. You're okay? Are you okay? There. We can let that breathe for 10 minutes. Do you see? These are interaction nodes. If I use this finger, I can open all the doors at work, no ID. And if I just scan this in a shop, I can pay for anything up to £1,000. And look, Dad, Mom, I've just taken your photo. Send and send. It doesn't need the sound effect. I just added that because it makes me laugh. What about your head? Can't feel a thing. They inserted the tiniest wafer into my brain. And, oh my God, look at the result. Synced us up. No keyboard. I don't need a keyboard ever again. You did that by thinking? It can't read my mind. Not yet, but the wafer tracks activity in the neural pathway and micro movements in the retina to predict what I'm thinking. But that is reading your mind. I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. This thing, all the arms and legs and every single bit of it, I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing and become digital. They say one day, soon, they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form and they'll take your brain and download it into the cloud. So you want to kill yourself? I want to live forever. As information, because that's what transhumans are, Mum. Not male or female, better. Where I'm going, there's no life or death, there's only data. I will be data.